cantik, kasih ilmu, dan inspirasi. Tepuk tangan buat narasumber kita. Bolehkah wajahnya ditampilkan? Wow, bocilnya semangat sekali tuh lagi liburan nih, dengar-dengar Kamelanya ya, sambil liburan nih di saya intip-intip tadi Kamelanya lagi di Batu Malang, lagi menikmati apel kayaknya nih. Baik, Kamela, kalau saya kenal Kamela itu waktu kegiatan dari perpustakaan sepertinya waktu itu di suatu hotel ya waktu itu ya kalau nggak salah. Jadi dan Kak Mela itu sendiri juga udah pernah menjadi pembicara di komunitas Merah Muda. Jadi Kak Mela ini banyak sekali prestasinya sampai saya mau ngurutinya itu nanti bisa sampai mungkin sejam 2 jam. Jadi langsung menyaksikan sesi pada malam hari ini dengan tema esai kita yaitu membuat esai yang menarik dan tentunya bisa supaya lolos kurasi. Itu lagi ya intinya. Kepada Kamela kami persilakan. Baik, terima kasih Melda. Wah, sambutannya luar biasa nih. Alhamdulillahirabbil alamin masih diberikan kesempatan sehat, kesempatan waktu untuk hadir bersama teman-teman pegiat literasi di sini dan juga teman-teman dari Forum Pegiat Literasi Jambi nih yang mengadakan. Karena Melda memulai dengan pantun, mau juga deh kasih pantun ya. Jalan-jalan ke Provinsi Jambi, jangan lupa bawa kamera. Halo semuanya pegiat literasi. Malam ini kita belajar bersama. Cakep. Makasih. Ya, kenapa saya bilang belajar bersama? Karena saya percaya bahwa saya di sini sifatnya hanya berbagi. Karena saya lihat nih ada banyak teman-teman yang udah bukan nama yang asing lagi ya. Salam juga nih untuk teman-teman, ada Jai, ada Bang Tommy. Salam hormat juga saya untuk Bang Fajrin, Bang Ihsan, ada Ita, semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Ada Rio juga dari Sahabat Ilmu Jambi. Jadi malam hari ini sifatnya kita itu belajar bersama ya, bukan bukan semacam mentoring ya. Bolehlah kalau berbagi, mungkin nanti kita saling mengingatkan, saling membangun sisi lain dalam diri kita yang sebenarnya naluri kita itu ada naluri pembelajar. Nah, yang kadang terjadi naluri pembelajar itu kita abaikan sehingga sering diabaikan, lama-lama jadi males. Ketika mau memulai sesuatu jadi ngeblank dia karena tidak dibiasakan diturutin nalurinya. Padahal sunatullahnya kita itu ada naluri kemanusiaan kita itu untuk terus membaca, terus belajar, sehingga nanti ketika dibutuhkan kemampuan menulis kita bisa terpakai begitu. Nah, jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Mungkin teman dari operator bisa menampilkan slide yang sudah saya siapkan di sini, Melda. Ya, kepada operator dipersilakan untuk slide yang sudah disiapkan oleh Kamela di-share ya. Baik, terima kasih ya untuk operator dan Melda serta teman-teman pegiat literasi semuanya. Sebelumnya perkenalkan diri, mungkin ada beberapa teman yang udah kenal nih, ada juga yang belum kayaknya ya. Perkenalkan, saya Meila Rosyanika, saya seorang pendidik, saya mengajar sehari-hari di SMK Negeri 3 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Halo yang dari Sarolangun. Saya juga diamanahi mengajar di Universitas Terbuka Pokjar Sarolangun. Jadi masih pengabdiannya di Sarolangun. Saya juga aktif pada beberapa kegiatan literasi, di antaranya adalah menjadi kepala perpustakaan di sekolah. Kemudian juga masihlah sedikit-sedikit memantau teman-teman di Sahabat Ilmu Jambi dan Forum Pegiat Literasi Jambi. Walaupun karena beberapa aktivitas kadang kurang maksimal nih. Tapi alhamdulillah teman-teman masih bersedia saling mengingatkan, saling berbagi. Kalau misalnya lagi di Jambi tuh sering aja dikasih tahu,
Kak ada kegiatan ini, Meila ada kegiatan ini, boleh nih datang sekali-sekali. Itu alhamdulillah masih di inilah ya, masih diajak beberapa kali berkolaborasi bersama teman-teman pegiat literasi di Jambi. Baik, saya mohon waktunya, saya membuat pengaturan dulu. Oke, baik. Mungkin malam hari ini materi saya itu lebih kepada panduan keterampilan menulis, karena ini masuk ke dalam ranah keterampilan berbahasa. Bagaimana sih kita caranya membuat esai yang baik, tapi bukan hanya baik, juga menarik ya, karena kalau esai yang sesuai dengan kaidah saja, baku saja, tapi tidak membahas isu terkini, tidak membahas hal-hal kekinian, apalagi tidak sesuai dengan ilmu-ilmu yang memang zaman sekarang kan public speaking, kemudian informasi digital, dan berita bohong, itu kan lagi santer. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat esai yang menarik, yang temanya sudah jadul, tentu juga akan sulit untuk lolos kurasi. Apalagi Kantor Bahasa Provinsi Jambi ini target kita untuk kita tulis ya esai biar bisa ikut kegiatan Kemah Literasi sudah menentukan beberapa topik. Dan benar juga nih apa yang dikatakan Bang Ihsan tadi nih, kalau topik itu bukan judul ya, topik itu kalau kita buat circle-nya dia lebih luas daripada judulnya, teman-teman nanti bisa pilih. Ibaratnya seorang ibu yang melahirkan anak nih, ada seorang penulis itu yang nyaman memberikan nama dulu, memberikan judul dulu, baru nanti karya esainya lahir. Fungsinya apa? Fungsinya agar ketika menulis sudah ada rambu-rambunya, tidak mau jauh dari judul ini. Tapi ada juga penulis itu yang karyanya harus lahir dulu, kemudian dimintain baca sama editor atau temennya yang lebih ahli, kemudian direvisi lagi, baru lahir judulnya. Jadi beda-beda setiap penulis ya, tergantung latar belakang, kenyamanan, dan kreativitas masing-masing. Kalau yang sudah punya pengalaman menulis pasti tahu titik nyamannya di mana, menentukan judul dulu atau karyanya dulu, menentukan menulis karyanya dulu atau judulnya dulu. Tapi kalau yang belum pernah menulis, belum pernah membuat esai, jangan galau, jangan bingung. Buat saja dulu apa yang terlintas, panduannya dilihat, topiknya nih misalnya udah jelas topiknya apa, buat aja kalimat yang terlintas tuh, tulis aja. Nanti lama-lama dia mengalir. Mungkin nanti kalimat yang kita tulis ketika ide itu lahir tidak dipakai sama sekali di dalam karya esai, tapi justru karena kalimat itulah akan lahir kalimat-kalimat berikutnya. Oke, boleh next slide-nya. Oke, terima kasih. Yang pertama dan yang paling utama kalau kita berbicara soal esai ya teman-teman, esai ini kan saya melihat panduan KBBI merupakan karangan prosa yang membahas satu masalah sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi sangat argumentatif sekali. Kenapa saya ambil dari KBBI? Karena itulah pedoman kita agar esai kita tidak meluas menjadi karangan-karangan prosa yang lain. Jadi bisa saya ambil kesimpulan ini tulisan prosais. Prosais itu unsur utamanya adalah paragraf-paragraf. Dan gagasannya sangat personal sekali, sudut pandangnya pribadi. Tapi bukan hanya sudut pandang pribadi saja, disertai dengan data, fakta, teori, agar karya kita itu lebih berbobot. Jadi pandangan kita itu ada dasarnya, ibaratnya itu ada dasar hukumnya. Kita mau memberikan sebuah argumen, tapi ada teorinya. Jadi kalau ada yang bilang, itu sih hanya teori. Nah, saya yang termasuk penganut ya, kita harus belajar teori agar kita praktik nyatanya lebih bisa. Kalau di lapangan tanpa teori, ibaratnya kita itu mau perang tanpa peluru kan itu kayak mau maju tapi nggak punya senjata. Jadi teori itu juga penting ya. Tapi maksudnya jangan dibawa pusing di awal, wah ini dasar teorinya apa, enggak. Kita ungkapkan dulu pendapat kita apa tentang topik itu, nanti muncul sendiri. Kemudian interaktif dalam kaidah tulisan. Saya bilang interaktif karena esai yang baik itu esai yang mengkomunikasikan sesuatu. Jadi ada
idenya yang dikomunikasikan dengan pembaca, bukan hanya dia seperti ngomong sendiri, tapi interaktifnya kan kalau esai ya karya tulis ya, bukan bentuk pembicaraan. Interaktifnya dia dalam bentuk tulisan. Jadi ada mengajak pembicara pembaca maksud saya ikut berkontribusi. Seolah-olah pembaca itu juga terlibat dalam esai itu. Ya, baik. Ini slide berikutnya. Boleh? Nggak apa-apa? Nah, ini tergolong non-fiksi yang terakhir ya. Jadi, karya esai masuk kategori non-fiksi karena memang ini karangan yang argumentatif disertai data, fakta, teori. Begitu nih. Dasarnya dulu kita bahas sama-sama. Kemudian baca, Iqra ya, itu perintah yang memang benar-benar sebenarnya sudah ada. Bahwasanya keterampilan berbahasa itu kan saling berkaitan satu sama lain, teman-teman. Jadi keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan menulis. Ini alurnya nggak akan pernah dipisahkan, nggak bisa dilepaskan begitu, teman-teman. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang baik, kita harus lebih sering-sering menjadi seorang pendengar yang baik. Itu logikanya begitu ya. Dasar hukumnya begitu. Kalau kita mau menjadi seorang penulis yang baik, kita harus menjadi seorang pembaca yang baik. Semua penulis rata-rata mereka suka membaca. Dan ketika kita mau melahirkan 500 kata nih, kayak kata Bang Ihsan tadi ya, 500 kata ya teman-teman, ya minimal kita serap dulu dong 1.500 kata. Syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa saya bilang di sini syarat dan ketentuan berlaku? Karena memang ini bukan rumus Pitagoras yang kata Mbak Mila harus nyerap 1.500 kata, kok saya belum bisa menghasilkan 500 kata sih? Nah, ini memang bukan rumus seperti itu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi setidaknya kita sudah berupaya. Jadi keterampilan menulis ini merupakan turunan dari keterampilan membaca. Kalau kita mau menjadi seorang penulis yang baik, tentunya kita harus banyak baca dulu. Baca 3 kali. Mungkin kita mulai bisa menulis. Nah, dari sini kita paham bahwa keterampilan reseptif, kalau dalam keterampilan berbahasa itu yang membaca dan menyimak itu disebut dengan reseptif. Jadi menyerap informasi. Seperti filosofi gentong ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar nih filosofi gentong. Kalau kita melihat gentong nih, kita mau nuang air gentong itu keluar, nggak akan bisa keluar airnya kalau nggak diisi gentongnya. Jadi diisinya dengan apa? Kita mau memproduksi kata nih, kita mau menulis kan kita mau produksi kata dari dalam pikiran kita tuh, dari pengalaman mungkin, dari pikiran, kemudian diproduksi dia menjadi kata, frasa, kemudian kalimat. Itu kan proses mengeluarkan ide itu mesti dipancing. Jadi alangkah lebih baik dan memang harus begitu. Kalau kita mau nulis ya bacalah. Waduh Mbak Mila waktunya udah mepet nih. Ya ngebut, bacanya juga ngebut. Waduh Mbak Mila nggak punya waktu nih. Banyakan yang begitu ya. Gimana sih caranya biar sempat baca? Padahal sibuk nih, ada yang sibuk kuliah, mungkin sibuk bekerja juga ya. Kalau kita masih punya waktu untuk mindless scrolling itu ketika kita scroll handphone tapi nggak ada tujuan gitu, jadi mindless tanpa tujuan. Kan ada ya teman-teman yang wirausaha, mungkin dia memang membuka handphone itu ada tujuannya, entah untuk promosi, untuk marketing dan sebagainya. Nah, yang saya kategorikan ini mindless scrolling, yang kita scroll handphone nggak ada tujuan, itu udah lebih dari 1-2 jam, itu berarti kita punya waktu. Cuman kurang manajemen perharinya aja. Nah, yang ini yang mesti kita tanamkan dalam diri, mengatur diri sendiri, manajemen waktu, biar setiap hari sempat membaca. Nah, kalau ini waktunya udah mepet ya sesempatnya baca dulu. Mungkin ketika baca nanti kita dapat inspirasi. Kalau misalnya kita mau menulis nih soal kontribusi kita di bidang literasi untuk Provinsi Jambi, bisa baca artikel dan nggak harus buku ya, zaman sudah canggih, digital, semua sumber bacaan sudah tersedia banyak dalam internet. Hanya saja hati-hati bagi teman-teman yang baru mau memulai membiasakan diri untuk membaca, saya sarankan sebaiknya membacanya itu di bentuk nyata, bentuk buku atau kertas gitu ya. Karena kalau kita baru mau mulai memanage diri kita, aku wajib baca nih, aku harus baca nih setiap hari, tapi kita bacanya e-book atau
lewat artikel di dalam handphone, yang kita pakai handphone itu juga untuk bersosmed, yang baru sebentar kita baca nanti ada notifikasi dari WA, habis matiin WA kita ke Instagram, habis itu ngeliat TikTok, habis itu ke Facebook, ada pemberitahuan Shopee, nggak jadi bacanya. Khawatirnya begitu. Kalau bagi pemula yang mau membiasakan diri membaca, sebaiknya bacanya dalam bentuk konvensional, buku atau kertas, atau di print dulu. Kita sediakan waktu membaca. Nah, minimal ketika kita belum nih, karyanya belum ada sama sekali, kita baca dulu karya esai orang lain. Kita cari dulu sumber-sumbernya. Minimal 3 judul kita baca pada topik yang mau kita tulis. Nanti otak kita itu seperti mata pisau, teman-teman. Dia akan semakin tajam kalau diasah. Nah, salah satu mengasah otak kita kan dengan membaca ya. Kadang kita itu beberapa dari kita lah ya, kadang meremehkan diri sendiri. Aku udah baca ini kok belum dapat inspirasi, aku nggak bisa diandalin ini. Padahal otak kita nggak bisa dibohongin, teman-teman. Orang-orang yang rajin membaca itu kadang ada saja idenya, walaupun dirinya mengatakan, apa ya yang tadi aku baca kok kayaknya lupa ya. Apa sih yang aku baca, kayaknya nggak ada gunanya deh aku baca atau enggak. Sebenarnya itu kita yang meremehkan diri kita sendiri. Padahal otak kita lebih canggih ya dari komputer sekalipun, dari ciptaan manusia sekalipun, karena ini memang ciptaan yang maha kuasa, yang maha atas segalanya, yang memang harus kita manfaatkan, harus kita maksimalkan potensinya, salah satunya dengan memperbanyak diri membaca. Tentunya membaca ini banyak tujuannya. Yang salah satu tujuannya adalah memproduksi kembali kata-kata yang lahir dari ide kita sendiri, yang tidak plagiat. Walaupun kita prosesnya membaca karya orang lain ya, nanti itu mengalirnya berdasarkan pemikiran kita sendiri, nanti sudah terfilter sendiri, teman-teman. Nggak bisa dibohongin mereka yang memang rajin baca dengan nggak baca, yang sudah baca karya esai, yang belum sama sekali baca, itu akan berbeda karyanya. Karena keterampilan menulis ini bukan bawaan lahir, teman-teman. Jadi ini keterampilan yang memang bisa diasah, bisa dilatih, bisa dipelajari. Tidak ada yang tahu-tahu lahir ke dunia langsung jadi penulis hebat, nggak ada. Tanpa pernah dia berlatih, tanpa dia membiasakan dirinya untuk menulis, karena skill ini skill yang bisa dipelajari, yang bisa kita latih. Salah satunya adalah sering-sering dengan banyak membaca. Ala bisa karena biasa. Nah, salah satunya adalah dengan menstabilkan otak kita nih dengan pemikiran kita yang penuh dengan aktivitas lain-lain, dengan banyak membaca. Jadi distabilkan kembali hormonnya. Kita yang tadinya mungkin bingung judulnya apa, coba deh baca dulu. Tapi jangan terlalu menuntut ya. Nih, menuntut diri sendiri. Kadang nih yang salah nih, teman-teman, kita menuntut diri kita sendiri. Aku udah baca nih ya, nanti awas ya diriku nih, kalau udah baca nih nggak dapet ide, percuma aja dong baca. Jadi udah jiper duluan ya mentalnya, ya udah di slowin aja dirinya ya, baca memang karena kebutuhan, kalaupun nanti dapat ide dari situ itu adalah bonus gitu. Oke, lanjut boleh. Mohon diingatkan Melda kalau waktunya nanti sudah sedikit. Oke. Nah, Enggak, ini syarat. lanjut Kak. Oke, siap Melda. Kami betah dengerin Kakak sampai besok. Nanti takut yang lain pada ngantuk nih. Oke, lanjut ya. Syarat penulisan esai. Nah, ini syarat teknis nih teman-teman. Kohesi dan koherensi ini bahasanya teknis sekali ya. Kalau saya mengajar kayak karya ilmiah, itu mata kuliah karya ilmiah, memang dalam penulisan karya yang bentuknya ilmiah itu harus memperhatikan kohesi dan koherensi ya. Kohesi kesatuan dan koherensi kepaduan. Jadi dalam sebuah paragraf ada satu kalimat inti dan setiap paragrafnya koheren, berkaitan, bersatu sama lain, saling berkaitan, bersatu dan berpadu gitu, kohesi dan koherensi. Tapi yang saya garis bawahi, kalimat Bang Ihsan tadi, jangan terlalu khawatir dengan hal-hal teknis, tulis aja apa yang ada dalam pemikiran teman-teman. Karena kalau kita terlalu mengkhawatirkan hal teknis, nanti yang esensi takutnya malah justru tidak tersampaikan. Kemudian ada sense of proportion. Nah, ini perimbangan yang luas. Keaslian dan daya tarik ini yang mesti diperhatikan ya teman-teman, karena
akan sangat disayangkan kalau karya kita itu bagus tapi plagiarisme ya. Nah, plagiarisme ini mesti harus wajib dihindari ya teman-teman, karena memang ada cara mengutip ilmiah. Kalau sudah kurang dari satu baris, kita bisa ketikkan kutipannya itu menyatu dengan tulisan kita, tapi kalau sudah lebih dari 4 baris itu dibuat agak sedikit menjorok ke dalam dengan spasi 1. Kalau biasanya tulisan karya ilmiah itu 1,5, kalau kutipannya udah lebih dari 4 baris itu kutipan khusus kutipannya saja spasi 1. Tapi kalau untuk 500 kata teman-teman, saya rasa kalau mau mengutip jangan yang lebih dari 4 baris ya, agar proporsional juga ya. Jadi ada ide, ada gagasan kita, seperti misalnya mau ngutip KBBI atau mau memaparkan teori, itu boleh-boleh saja asal kita mencantumkan sumbernya. Jadi jangan sampai kalimat dari internet kita copy kemudian kita pastekan ke salah satu bagian dalam paragraf karya kita dalam esai itu, kemudian kita akui itu karya kita. Nah, itu sangat sangat salah karena pencurian intelektual, termasuk pencurian intelektual. Nah, saya yakin kaum-kaum yang terdidik tidak akan mau melakukan hal ini karena biarlah karya kita itu tidak sempurna, tapi karya sendiri. Kalaupun tidak bisa dibanggakan untuk orang lain, minimal kita bisa banggakan untuk diri kita sendiri ya, untuk aktualisasi diri kita sendiri, karena itu salah satu kebutuhan manusia nih, mengaktualisasikan dirinya, bahwa dirinya itu punya makna, punya manfaat ya. Jadi kadang kita itu tidak butuh validasi dari orang lain teman-teman. Misalnya nih kita udah buat karya nggak lolos kurasi, tapi kan diri kita tahu ya bahwa kita itu berkarya. Nah, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kemudian susunan penyajian sistematisnya runut, ya tentu kalau karya ilmiah memang dia harus runut. Ada beberapa penulis yang nyaman dengan membuat kerangka tulisan terlebih dulu, tapi ada juga yang tidak. Nah, kerangka tulisan ini salah satu tujuannya agar karyanya terlihat sistematis dan juga runut. Jadi pada paragraf 1 dia mau bahas apa, ditulis dulu nih, paragraf 2, paragraf 3, baru nanti dikembangin. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang ya mengalir saja gitu. Nanti mungkin dia minta tolong salah satu temennya untuk ngeditin atau membaca ulang apalagi yang kurang gitu ya. Karena mengedit itu juga merupakan salah satu bagian dari teknik penulisan yang juga penting, bahwa kita meminta bantuan teman sejawat untuk membaca ulang karya kita dari sudut pandangnya agar kita bisa dapat masukan nih, apa ya yang kurang, apalagi ya yang harus ditambahin. Kemudian ragamnya ya ragam baku, sudut pandangnya sudut pandang ilmiah. Jadi sudut pandang ilmiah ini mengabaikan hal-hal yang tidak berterima dengan logika. Misalnya ya ada kepercayaan tertentu yang nggak masuk akal, yang secara logika nggak masuk akal. Nah, itu bukan sudut pandang ilmiah ya teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada kearifan lokal dan yang mungkin yang masih memang tidak berterima logika. Nah, itu sebaiknya untuk karya esai yang formal, yang resmi tidak dimasukkan. Nah, untuk mengeksplorasi ide ini nih awalnya ini yang kadang-kadang sulit dicari, tapi sebenarnya ya memang harus dicari ya, bukan ditunggu ya, aduh belum selesai nih karyanya karena belum datang. Sebenarnya ide itu dicari, salah satunya adalah dengan itu tadi, balik lagi, banyak membaca teman-teman. Ketika kita membaca, ada sel-sel otak kita itu yang aktif kembali, yang mungkin kita bacanya A, B, C, D, tapi kemudian muncul idenya E, F, G, H gitu. Saya sering mengalami teman-teman. Ketika saya tidak punya ide nih untuk perkara A misalnya, baca aja dulu deh, nanti kalau bisa ikut, kalau nggak bisa ya udahlah, yang penting saya sudah mencoba mengejar idenya, dicari, jadi bukan ditunggu. Dengan membaca, dengan mengeksplorasi, kita mau bahasnya temanya tema apa gitu. Jadi dicari, bukan ditunggu. Kemudian teman-teman bisa nih melakukan mini riset, penelitian sederhana ya, misalnya nih tentang kontribusi komunitas dan kaitannya dalam pemberantasan berita bohong di Provinsi Jambi. Bisa mulai lakukan mini riset, wawancara aja bisa via WA ya, via Google Form zaman sekarang. Bisa mungkin cari beberapa narasumber atau beberapa responden untuk kuesioner lewat WA, kemudian dia jawab 1-2 pertanyaan menurut
menurut kamu literasi di Provinsi Jambi bagaimana? Gitu. Ada mini riset lah ya yang sedikit mewakili data dan populasi. Dan itu memang yang namanya mini ya, tentu tidak perlu yang riset penelitian bagaimana besar, karena dari pihak kantor bahasa Provinsi Jambi juga mintanya maksimal 500 kata dan itu tidak banyak teman-teman. Jadi saya rasa tidak perlu yang memang penelitian dengan mengolah data, enggak ya. Tapi mini riset aja untuk mengambil sudut pandang lain dari tema yang mau kita ambil. Kemudian kerucutkan dengan topik yang spesifik. Ini harus sudah jelas dari awal. Jadi ada 3 topik ya yang diberikan oleh kantor bahasa. Kita mau ambil yang mana yang kira-kira kita bisa menuliskannya. Kemudian langsung tuliskannya. Ketika dalam proses menulis, kayaknya yang ini boleh nih, yang ini bagus juga nih, yang judul yang topik si B. Ya tulis aja, bukan berarti yang tulisan pertama sia-sia ya. Mungkin kalau tidak ada tulisan yang pertama, kita tidak bisa meloncat ke tulisan yang kedua gitu. Memang prosedur menulis itu kadang gitu teman-teman. Ketika udah menulis, ternyata ada ide lagi nih yang ternyata tulisan pertamanya nggak kepake sama sekali. Nah itu sering banget terjadi di dunia penulisan, apalagi penulisan esai, penulisan artikel, cerita anak dan sebagainya. Jadi kadang tulisan awal itu nggak kepake pada final resultnya, tapi justru karena tulisan awal itulah muncul tulisan-tulisan berikutnya. Jadi mulai aja dulu gitu, mulai menulis teman-teman. Oke, bisa lanjut next slide berikutnya. Oke, ini tentang ideas how to start and say hi. Beberapa ide untuk bagaimana sih memulai dan bagaimana bilang hello pada tulisan kita ya, apalagi teman-teman yang baru mulai menulis tapi kayaknya di sini nih udah senior-senior penulis semua nih ya. Kalau yang baru mulai menulis mungkin bisa mencoba beberapa ide ini nih untuk bagaimana memulainya. Yang pertama kita mulai tulisan dengan quote. Jadi dengan kalimat-kalimat favorit lah ya. Misalnya nih kalau kita mengutip kalimat Nelson Mandela. Jadi di awal paragrafnya itu, ini kan yang sering bingung teman-teman itu awalnya memulainya gimana sih memulainya. Mungkin bisa mulai dengan quote. Kalau kita mau bahas soal literasi dan kreasi nih kan itu berkaitan dengan pendidikan ya. Itu bisa ada contohnya di slide-nya. Education is the most powerful weapon that we can use to change the world. Kalimat dari Nelson Mandela itu rasanya sangat mewakili pentingnya dunia literasi saat ini. Bahwa pendidikan dan literasi adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimatnya akan mengalir teman-teman. Jadi bisa mulai dengan quote, bisa juga pilih quote-nya misalnya Pramudia Anantatur atau Najwa Shihab yang bilang bahwa cukup cukup satu buku untuk membuatmu jatuh cinta pada membaca. Temukan buku itu dan mari jatuh cinta. Kalimat dari Najwa Shihab tersebut menggelitik saya untuk bla 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 bla. Teruskan tulisannya. Jadi kadang bisa kita mulai paragraf itu dengan quote dulu. Kemudian yang kedua, caranya bisa kita mulai dengan dialog. Mengutip dialog sebagai pembuka paragraf. Tentunya yang namanya dialog ya, kutipan, kita gunakan tanda kutip teman-teman. Kita mulai saja sekarang membangun komunitas literasi di sini. Begitu kata salah seorang penggagas komunitas kami saat berada di Kabupaten Kerinci misalnya. Terusan. Ini kalau misalnya teman-teman mau memilih topik aku dan komunitasku ya. Jadi, dan topik-topik lain juga bisa ya memulai dengan dialog. Dialog yang memang benar-benar terjadi, kemudian kita ambil dia sebagai pembuka paragraf di esai kita. Bisa. Kemudian yang ketiga dengan retorika, gunakan kalimat tanya retoris. Siapa sih sekarang ini yang tidak mau sukses dalam hidupnya? Begitu pentingnya kesuksesan sampai-sampai seseorang mau mengorbankan, melakukan apa saja demi dirinya di masa depan gitu ya. Jadi dengan kalimat tanya yang sebenarnya nggak perlu jawabannya ya, kalimat retoris. Bagaimana memanfaatkan peran literasi untuk kecakapan hidup? Pertanyaan itu menghampiri penulis saat melihat minimnya keterampilan menulis pada bla bla bla. Mungkin teman-teman udah melakukan mini riset ya. Jadi mengawali paragrafnya itu dengan kalimat tanya retoris gitu. Kemudian yang keempat, bisa dengan peribahasa. Teman-teman bisa milih peribahasa yang cocok ya dengan tulisan teman-teman.
bagai menulis di atas air. Begitu kira-kira peribahasa yang tepat kalau kita mengabaikan pentingnya mendidik diri sendiri dengan literasi. Ternyata setelah saya melihat kenyataannya di lapangan, bla bla bla, lanjutkan tulisannya. Jadi bisa mulai paragrafnya dengan peribahasa. Dan mungkin nanti di perjalanan menulis di tengah-tengah paragraf itu ada yang namanya writer's block, ketika kita ngeblank. Apalagi ya mau nulis, apalagi yang mau ditulis, ya udah stop dulu. Mungkin bisa ngopi dulu, ngeteh dulu sambil baca dulu, baca-baca yang berkaitan dengan tema itu ya. Nanti muncul kembali. Jadi ketika udah ngeblank kita ambil jeda dulu sebentar. Jangan lama-lama, nanti nggak selesai malah ya. Kemudian yang kelima, kata atau kalimat sakti ya. Bebas deh kata atau kalimat saktinya itu yang berterima. Misalnya, Bim Solabim, kalau saja semudah itu menyulap ide di kepala melalui tindakan nyata, mungkin semua orang sudah melakukannya. Tapi tidak semudah itu mengeksekusi apa yang ada di kepala menjadi tindakan nyata. Nah, untuk itu kami memulai kegiatan komunitas literasi kami memang dengan penuh tantangan. Nah, mulai deh bercerita gimana awal mulainya komunitas literasi diterapkan. Ini untuk topik aku dan komunitasku ya, teman-teman. Boleh lanjut? Oke. Kemudian ini untuk beberapa tema-tema ya, ada 3 topik yang disediakan pihak kantor bahasa untuk kita pilih, kita tulis. Yang pertama berkreasi melalui literasi. Nah ini kita bisa analisis ya dengan analisis yang paling sederhana 5W1H. Why? Mengapa sih kreasi? Mengapa sih harus berkreasi dalam literasi? Memangnya nggak bisa ya literasi itu disampaikan saja? Jadi kenapa itu penting? Mungkin bisa dicoret-coret dulu. Apa sih literasi? Nah, ada 6 literasi dasar ya. Yang saya nggak tahu nih apakah ada yang baru. Saya baca terakhir di webnya Kemendikbud itu 6 literasi dasar. Nah, apa saja sih itu literasi dan bagaimana bentuk tindakan nyata, ide yang bisa teman-teman lakukan untuk seseorang bisa literat hidupnya dengan literasi ini. Kemudian siapa yang harusnya berperan besar pada sektor literasi ini? Siapa yang harusnya membuat aturan bahwa setiap kantor pemerintah, setiap sudut taman itu harusnya ada bacaan? Kan ada apa ya? Ada orang yang sebenarnya lebih powerful untuk membuat peraturan itu gitu. Nah, itu kalau dianalisis dengan who ya. Kemudian where, why, and how. Jadi di mana seharusnya kita berkontribusi nyata dalam kegiatan literasi? Mengapa sih literasi itu penting untuk diterapkan, penting untuk disosialisasikan, dan bagaimana caranya? Kalau misalnya mungkin teman-teman belum pernah nih terlibat dalam komunitas literasi, belum pernah melakukan aksi nyata ya, mungkin teman-teman punya ide bagaimana cara berkreasi melalui literasi. Teman-teman bisa mungkin memberikan ide, harus diadakan pameran buku, bazar buku murah. Nah, ide-ide itu walaupun hanya bentuk gagasan, kan belum tindakan nyata ya, itu udah bisa dibuat karya esai teman-teman. Jadi tulis saja dulu apa yang muncul di kepala ya, nanti lama-lama dia terlatih sendiri. Otak kita itu kalau dipancing mengeluarkan kalimat, nanti dia pengen ngeluarin lagi. Ada hormon yang akan aktif kalau kita banyak membaca. Jadi ketika lagi mindless, memang lagi bengong ya, lagi nggak ngapain, usahakan scrolling handphonenya jangan lama-lama. Dipakai waktunya untuk baca yang berkualitas. Ya tetap boleh dong scrolling handphone, nanti kata Mbak Mila nggak boleh scrolling handphone. Ya tetap boleh ya, saya juga orangnya eksis di sosial media. Jadi scrolling itu ya harus punya batasan waktu ya. Kalau kita lembut sama diri kita sendiri, dunia akan keras sama kita. Tapi kalau kita keras sama diri kita sendiri, dunia akan lembut sama kita. Maksudnya apa? Ya kita harus mengatur diri kita sendiri, apalagi kalau kita udah tergolong dewasa ya, karena tidak ada lagi yang mengatur kita nih. Tidak ada lagi yang handphone terus, nggak ada lagi mungkin ya. Tapi kan kita lah yang harus mengatur diri kita sendiri. Aku udah lama nih mindless scrollingnya, udah lama ngeliatin TikToknya, udah lebih dari 1 jam, udah
Waktunya handphonenya diletakkan, kemudian baca. Jadi kita yang memanage diri sendiri. Nah ini ada beberapa ide. Yang pertama itu sinergitas dalam mewujudkan masyarakat berbudaya dan melek aksara. Ini baru tadi pagi nih saya buat PowerPoint-nya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan ide teman-teman, gimana sih cara kita bersinergi antar komunitas dan terutama lembaga-lembaga negara dengan komunitas untuk mewujudkan masyarakat berbudaya dan melek aksara gitu. Karena ini termasuk kategori cakap digital ya, literasi ya. Kemudian ada juga kolaborasi apik untuk Jambi Bebas Hoax 2023. Jambi bebas berita bohong. Ini nih gimana sih caranya? Karena berita bohong ini menyerang segala lini ya teman-teman ya, apalagi ini mau Pilpres ya sebentar lagi. Jadi kadang teman-teman korban-korban hoax itu bukan orang yang intelijensialnya rendah loh. Tapi ada pandangan personal, mungkin dia lebih keberpihakannya lebih ke A, jadi gampang termakan hoax gitu. Jadi kita juga sesama kaum literat tidak boleh meremehkan besarnya pengaruh hoax ini nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa dijadikan ide nih kolaborasi apik untuk Jambi Bebas Hoax 2023. Bagaimana bentuk kolaborasi menurut ide teman-teman ketika mau mewujudkan itu? Karena ini kan termasuk literasi ya, karena kaum-kaum yang literat itu biasanya menganalisis dulu sebuah berita sebelum disebarkan. Kemudian netralitas komunitas dan perannya dalam meningkatkan kualitas lintas generasi. Nah, netralitas komunitas ini juga perlu dipertanyakan teman-teman, bukan berarti kita mau menuduh dan saling mencurigai ya, karena komunitas-komunitas yang sudah besar itu kadang ada pembiayaan, nah ada kerjasama dengan pemerintah. Bagaimana netralitasnya? Bagaimana menguji keberpihakannya? Apakah benar tuh tidak akan ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan politis? Wah, mikirnya udah jauh ya. Tapi bukan bermaksud untuk menuduh teman-teman. Ini bisa dijadikan bahan tulisan, bisa melatih kemampuan berpikir kritis kita ya, critical thinking. Kemudian masih adakah pemuda tangguh yang mau berkontribusi nyata? Ini judulnya kalimat tanya retoris ya. Baik, kemudian bisa selanjutnya. Oke, ini untuk kalau teman-teman mengambil tema saya dan komunitas, mungkin teman-teman bisa menarasikan awal bermula, tantangannya, suka dukanya ketika mau membuat komunitas literasi di circle teman-teman semua gitu ya. Jadi ini bisa juga teman-teman jadikan tulisan kegiatan apa yang pernah diikuti, pengalaman, kemudian impian dan harapan di masa depan tentang peran literasi, bagaimana menjadi generasi literat, gimana sih caranya memberantas hoax, berita bohong, apa saja yang sudah dilakukan komunitasnya, atau apa kontribusi komunitasnya, apa yang diinginkan komunitasnya di masa yang akan datang gitu ya. Bisa dinarasikan dulu, mungkin nanti sudah selesai tulisannya perlu perbaikan lagi, perlu revisi lagi sedikit-sedikit biar lebih apik, lebih cantik. Yang penting dimulai aja dulu. Kemudian bisa lanjut slide-nya. Next. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih literasi sebagai kecakapan hidup. Nah, ini cukup menarik topiknya teman-teman. Kita analisis skill, pengetahuan, jenis pekerjaan dan kemampuan profesional yang dapat dipakai di masa yang akan datang. Kita tahu ya beberapa pekerjaan itu muncul di masa dan era digital sekarang ini. Ada YouTuber, ada content creator. Nah, semuanya kan itu lahir dari kemampuan literasi untuk mengembangkan dirinya, untuk cakap dalam hidupnya, bisa menghidupi dirinya dan tegak di atas kemandiriannya, itu maksudnya. Jadi ada beberapa literasi dasar. Yang pertama itu literasi baca tulis. Ini yang awal-awal muncul
kosakata literasi itu kan kita beberapa dari kita mungkin pahamnya literasi hanya baca tulis. Kemudian beberapa waktu berlalu ternyata Kemendikbud merilis kembali ada 6 literasi dasar. Selain baca tulis itu ada literasi numerasi, literasi sains, digital, literasi finansial, dan budaya serta kewarganegaraan. Nah, literasi finansial ini teman-teman sekarang itu kan banyak korban-korban pinjol ya, pinjol, kemudian pengolahan finansial, bagaimana membagi manajemen keuangan mahasiswa, kemudian bagaimana bisa mengatur finansial. Nah, literasi digital ini berkaitan dengan konten-konten kreatif yang muncul, bagaimana dia tetap sesuai dengan kaidah, tetap berkreasi tapi tunduk pada aturan yang tetap berlaku. Karena kita budayanya di Indonesia tidak bisa mengadopsi, oh ini mau literasi digital nih, bener-bener abad 21 nih, nggak patuh lagi pada norma-norma adat ketimuran, tentu tidak begitu. Nah, ada juga yang menurut saya keterampilan turunan dari literasi dasar ini, diantaranya jago public speaking. Nah, ini yang banyak dan harus bisa kita kuasai untuk persiapan kita cakap digital di masa sekarang dan yang akan datang. Jadi, jago public speaking ini gimana sih caranya? Ternyata ketika saya mengajar mahasiswa-mahasiswa saya itu teman-teman, dan mungkin teman-teman ada juga yang sudah mengajar di sini ya, ada yang sudah usia mungkin 20-an, 30-an tapi belum cakap digital, belum bisa mengkomunikasikan idenya dalam bentuk bahasa lisan. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu bisa teman-teman yang mungkin punya kemampuan skill untuk jago public speaking bisa dibagikan ya, karena itu masuk bagian literasi sebagai kecakapan hidup, karena jago public speaking itu juga kecakapan hidup. Ada saya temukan mahasiswa itu dia tuh punya ide, gagasan yang bagus tapi nggak mau ngomong, nggak tunjuk tangan, nggak bisa mengkomunikasikan itu dengan kalimat yang runut, bahkan dengan kalimat yang sederhana karena grogi, kalaupun ngomong nanti lupa gitu. Nah, ini kan ya sebuah kebutuhan ya. Ternyata public speaking itu mungkin bagi teman-teman yang sudah jago public speaking, kok kayaknya yang kata kita biasa aja, ternyata yang lain ini ya agak sedikit kesulitan. Wah, aku bisa bagiin tips nih. Itu bisa ya jadiin judul esai ya, bagaimana cakap digital, bagaimana cakap berbicara di depan publik sebagai pemenuhan literasi dengan kecakapan hidup gitu. Kemudian cerdas mengelola keuangan, pentingnya menjaga budaya lokal nih teman-teman yang mungkin bergelut di bidang literasi dan budaya. Ini juga masuk kategori cakap digital teman-teman, kecakapan hidup ya. Karena kebudayaan itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan ya dari kehidupan manusia. Kita mau semaju apapun, bangsa yang baik, bangsa yang tetap menghormati dan menghargai budayanya ya. Mohon dikoreksi jika salah nih, karena banyak ahli-ahli juga di sini nih. Atau juga keterampilan turunan lainnya dari literasi dasar itu melek digital dan lain-lain sebagainya yang banyak kembali ya. Bagaimana menjadi seorang content creator, bagaimana menumbuhkan kemampuan untuk melek finansial, karena banyak ternyata zaman sekarang yang semakin canggih, ternyata ada juga yang kena judi online ya, kejerat pinjol yang mungkin memang literasi finansialnya perlu dilatih lagi gitu. Oke. Boleh next. Sepertinya slide-nya udah habis nih. Oke, ini ada satu lagi kayaknya. Rumusan esai yang mudah. Mudah itu singkatan dari mulai dulu. Gimana kita mulai? Nggak tahu Mbak Meila mulainya dari kalimat apa. Mulai baca buku deh, baca deh. Misalnya nih teman-teman mau milih judul literasi literasi sebagai kecakapan digital. Itu ketik itu di Google, kemudian di enter, kemudian dibaca. Kayak 3-4 artikel deh, dibaca dulu. Dibaca benar-benar per kalimat sampai habis. Karena otak kita tuh diisi dulu gentongnya. Jadi agar nanti mau mengeluarkan mudah.
Nah, kalaupun pas mengeluarkan aku udah baca 3 artikel nih kata Mbak Mela, nanti bisa aku menulis. Ya nggak gitu juga ya, nggak ada yang instan. Tapi setidaknya jangan-jangan otak kita dipancing dikit nanti mau keluar kalimat-kalimatnya gitu. Jadi mulai aja dulu, mulai membaca, mulai menulis. Nanti pas mau menulis kan ketemu mentoknya nih, misalnya mau literasi sebagai kecakapan digital dirasa sangat penting sebagai sebuah kemampuan di tahun 2023 ini. Dari data yang dirilis, data apa ya aku mau cari ya, nanti bisa cari langsung di Google Data ini, cantumkan sumbernya. Dan kita mengambil referensi, kalau untuk 500 kata teman-teman jangan terlalu banyak lah referensinya ya. Usahakan banyak analisis dan sintesis dari kalimat kita sendiri. Kemudian uraikan ide, dianalisis tadi, argumentatif, teoretis dalam artian kita memang berpendapat teman-teman dalam esai ya, pendapat aku ini literasi itu penting, pemerintah harusnya ngambil kebijakan dong. Pemerintah seharusnya mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan literasi di Provinsi Jambi. Itu argumentasinya. Teorinya apa? Sesuai dengan peraturan perbukuan nasional, gitu ya. Jadi dicantumin. Jadi argumentasinya didasarkan pada teori, argumentatif teoritis. Ini bahasa saya sih teman-teman, argumentatif teoritis, mungkin kalau ada ahli nanti bisa dikoreksi. Dan harus ikuti aturan. Karena ada full stop, tanda titik, kemudian setelah tanda titik spasi, kemudian mengawali kalimat baru dengan huruf kapital, nama orang, nama tempat, nama jalan, nama daerah, nama dan sebagainya yang seharusnya huruf kapital ya dikapitalkan. Kalau awalnya belum tahu ya tulis aja dulu, nanti kan bisa kita cari ya pedoman penulisannya gitu, kemudian kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisannya. Kemudian koma, setelah koma itu spasi, bukan spasi dulu baru koma, setelah titik itu spasi, bukan kebalikannya gitu. Itu ya maksudnya, harus mengikuti aturan ya teman-teman. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita udah mulai. Jadi mulai menulis, lagi ngeblank, baca dulu, coba tulis lagi, coba diajak kerja sama deh, otaknya kerja sama, yuk sama-sama menghasilkan sebuah karya, bukan untuk membuat orang lain bangga teman-teman, tapi untuk memvalidasi diri kita, karena kita punya kebanggaan sendiri kalau kita sudah punya karya gitu. Oke, next. Mengutip kata-katanya Pramudia Anantatur nih, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu quote ini. Saya membaca untuk menasihati diri saya sendiri, bahwa kita pemikiran sebaik apapun, secerdas, sebrilian apapun, kalau kita tidak mengkomunikasikannya, salah satunya dengan ragam tulisan, tentu kita akan hilang dari sejarah. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya tunggu apabila ada beberapa pertanyaan nih. Kembali lagi ke Melda. Wah, luar biasa, seru sekali. Saya tuh merasa dapat ilmu 3 SKS kayak kuliah lagi, dan semoga ada rezeki kuliah S2 kayak Kamela, karena sungguh kelihatan banget kalau Kamela ini sangat akademisi banget dan suka baca banget. Jadi nggak terasa waktu berjalan, tapi kita nikmatin banget dapat ilmu-ilmunya. Nah, sekarang buat teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, boleh nih kita buka sesi pertama itu 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat ya. Nanti kita tampung dulu nih 3 pertanyaannya. Kalau sudah ada, langsung nanti bisa dijawab. Boleh? Ada yang mau raise hand juga boleh ya. Wait. Raise hand aja deh langsung ya. Kalau yang mau di chat juga. Apakah mungkin karena sudah daging banget, semuanya udah lengkap banget, nggak ada lagi yang bertanya, mau langsung ngegas nih untuk buat malam ini juga, karena mungkin isi kepalanya udah penuh nih, langsung mau buat esai aja, boleh juga. Oke, ini ada pertanyaan kah? Oke, diingatkan buat teman-teman boleh mengisi daftar hadir di link yang sudah diberikan ya. Gimana nih? Apakah sudah pada merasa bahwa menulis esai itu mudah sekali?
Ada pertanyaan kah? Mau nanya Kak? Oke, kami persilahkan Do Hindun ya. Oke, boleh langsung aja dibuka kamera. Oh, dia nulis aja. Oh, ya. Padahal baru tadi diajarin ya untuk public speaking nih. Boleh nih ngomong nih langsung nih. Atau mungkin langsung praktekin menulisnya nih. Boleh deh. Mau ngomong langsung apa saya bacain? Ini pertanyaannya Kak, dalam penulisan esai itu juga harus ada abstraknya dan latar belakang masalahnya atau berbeda dengan makalah, Kak? Oke, apakah ada syarat ketentuannya, ada latar belakang seperti itu, Kak? Mei, boleh dijawab? Baik, terima kasih nih untuk Azima. Dalam penulisan esai, apakah harus ada abstraknya, latar belakangnya? Nah, kalau yang diminta sesuai dengan persyaratan lembaganya ya, dalam hal ini kan kita ini menjurus untuk ikut kemah literasi. Karena dari syarat kepanitiaannya itu 500 kata, saya rasa tidak perlu karena ada esai populer yang memang dia tidak ada abstraknya, tidak harus ada, dan latar belakangnya itu masuk melebur dalam paragrafnya. Jadi langsung di paragraf 1 ya latar belakang, tapi nggak perlu ditulis subjudul latar belakang seperti makalah, nggak perlu seperti itu ya. Kalau 500 kata itu langsung kayak judul, kemudian langsung to the point ke paragraf 1, 2 gitu, 3, langsung bercerita dia. Bisa mengawali paragrafnya dengan dialog, quote, atau langsung ke inti juga bisa ya, selagi itu targetnya sesuai. Nah, memang ada yang harus dilengkapi dengan abstrak dan pendahuluan segala macam, tapi itu kalau kita mau esainya tembus ke jurnal, misalnya jurnal yang terakreditasi untuk teman-teman yang bekerja di pemerintahan untuk naikin angka kredit. Nah, itu memang ada yang seperti itu. Tapi kalau target kita untuk ikut kemah literasi, saya rasa tidak perlu ada yang abstrak, pendahuluan yang memang pakai subjudul gitu ya. Saya rasa demikian. Oke, sepertinya masih belum puas. Ada lagi kata atau kalimat apa saja yang harus dihindari dalam penulisan esai. Apalagi kalau kita lebih sering nulis fiksi, agak kesulitan nih saat mau nulis non-fiksi. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih kami. Oke. Kata atau kalimat apa saja yang harus dihindari dalam penulisan esai? Yang harus dihindari tentunya kalimat-kalimat yang menjurus ke sara. Kemudian nih, karena target kita mau lolos kurasi kantor bahasa Provinsi Jambi ya. Usahakan sekali bahasanya itu yang memang kalau ada istilah asing kita cari dulu padanannya dalam bahasa Indonesia, karena kita mau lolos kurasi di kantor bahasa dulu nih, kantor bahasa Provinsi Jambi. Jadi kalau misalnya memang ada istilah kayak, kalau kita pakai kalimat download, upload, kita cari oh padanannya ternyata ada unggah, unduh. Kemudian email, oh padanannya ada post L gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi kalau yang harus dihindari tentu ya yang menjurus ke sara, kemudian kalau istilah asing yang masih ada padanannya dalam bahasa Indonesia sebaiknya digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk switch antara biasa nulis fiksi ke nulis non-fiksi memang awal-awalnya agak sulit, tapi karena ada kebiasaan menulis, nanti menikmati juga gitu. Mulai aja coba pilih topik yang mau dituliskan, kemudian nulis kayak nulis non-fiksi, coba deh. Nanti mungkin bisa diseleksi karena kalau fiksi memang ada unsur imajinasinya, ada yang pencitraannya, ada hayalannya, kemudian dikaitkan dengan kalimat-kalimat yang deskriptif, yang indah. Tapi kan kalau non-fiksi itu memang benar-benar kalimatnya naratif, memaparkan, jadi lebih harus sering-sering baca kayak artikel yang memang ilmiah, yang memang esai gitu. Kalimat berita itu malah yang bisa memicu pemikiran kita lebih ini juga loh, lebih kritis juga, karena dalam berita-berita itu kan berita-berita yang memang kayak memang isu terkini ya, itu kan mengajak kita untuk critical thinking. Oh, ternyata gini ya kondisinya sekarang di Indonesia gitu. Gitu sih Mel. Oke, jawabannya sudah memuaskan sekali ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya, boleh? Ini dari Bang Isan katakan, silakan nih bagi teman-teman di Jambi yang masih mau mengirimkan karyanya, kami tunggu ya. Iya, ditunggu ya sampai deadline-nya tanggal 30
Ya, 30. Tapi kayaknya malam ini karena yang mungkin teman-teman mau merayakan Idul Adha, jadi kalau mau langsung gas malam ini supaya besok sudah santai untuk boleh menikmati hari rayanya boleh juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin Kak, saya baru ingin bertanya Kak. Oke, langsung saja ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baharudin, saya dari komunitas Tinta Literasi KPI UIN Jambi, Prodi KPI. Nah, Kak, yang ingin saya tanyakan, misalkan kita sebagai penulis pemula, ketika sudah kita merasa, anggaplah kita sudah menulis 500 kata. Nah, sedangkan kita ini pemula, kita belum tahu apakah yang kita tulis tuh pesannya sudah tersampaikan, sudah pas, misalkan sudah rapi kutipannya, sedangkan kita mau minta rekomendasi atau mentor dari orang. Nah, kita tidak punya kenalan untuk mengomentari hasil karya kita gitu. Nah, apakah kita pede-pede aja langsung kirim gitu? Nah, itu aja sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kepada Kamela, silahkan dijawab. Iya, terima kasih Bahari. Pertanyaannya dari komunitas Tinta Literasi, bagus sekali. Nah, apakah kalau misalnya kita udah punya karya nih, kita penulis pemula, terus nggak punya teman yang bisa ngeditin, kalau udah mau mentok deadline, benar-benar nggak punya teman yang mau ngeditin, apakah kita pede-pede aja? Ya iya, jawabannya memang harus percaya diri, karena zaman sekarang tuh teman-teman, kayaknya percaya diri itu mulai mahal ya. Ada yang untuk percaya diri itu harus menghabiskan dana sekian untuk latihan public speaking, memang untuk menginvestasikan diri, bahkan ada yang sudah kulitnya putih, kurang putih, badannya udah tinggi, kurang tinggi, ternyata mahal teman-teman rasa percaya diri itu. Jadi kalau misalnya udah ada karyanya nih, udah 500 kata kan, kalau kita ngetik ada ya di ujung kiri bawah itu jumlah kata. Kalau memang udah 500 kata, terus memang nggak ada temen yang bisa bantu ngeditin, oke, udah selesai nih 500 kata, tapi deadline-nya belum 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 mau cut off nih misalnya. Kita tutup dulu, kita stop dulu, tarik nafas dulu, ngerjain apa sih yang menjadi tanggung jawab kita, ngerjain yang lain kayak sekitar 1, 2, 3 aktivitas, kemudian kita balik lagi dengan sudut pandang yang baru, kita baca ulang karya itu. Nah, itu mungkin nanti akan ada sedikit perbaikan. Nah, tapi kalau malah semakin goyah, kok malah jadi makin galau, ya udah klik kirim gitu, pede aja lagi, siapa tahu yang bagi kita biasa aja itu sesuatu bagi orang lain. Belum tentu orang lain bisa, siapa tahu dengan karya itu kita bisa lolos kurasi, kan nggak ada yang tahu ya. Gitu sih, Bahari. Oke. Terima kasih Kak. Selanjutnya, ya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Faisal ya, Bapak Faisal Alfaris SPD. Izin tanya dari komunitas Gentala, adakah panduan khusus dalam penulisan esai sejenis buku? Wah, berarti ini mau next step kah? Boleh dijawab Kak? Iya, halo, terima kasih pertanyaannya Pak Faisal, SPD dari komunitas Gentala ya. Adakah panduan penulisan esai? Nah, sebenarnya esai ini masuk kategori karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu dibedakan lagi ya, ada yang ya sekedar esai, ada yang makalah, nanti ada naik level lagi jadi skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Dan tentunya panduannya tergantung instansi mana. Misalnya kita nih di kampus UIN nih, misalnya tadi ada teman dari UIN ya. UIN itu mengeluarkan sendiri panduan untuk menulis skripsinya, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kalau misalnya penulisan esai itu kalau kita mau ikut lomba ya panduannya harus sesuai dengan juknis dari tempat kita mau ikut lomba. Kalau di kantor bahasa Provinsi Jambi ya sesuai dengan juknis KBPJ. Kemudian kalau teman-teman mau ikut biasanya ikut lomba-lomba yang kayak penulisan esai beasiswa. Nah, esai beasiswa LPDP itu kan beda lagi ya. Rules-nya, aturannya yang harus kita patuhi. Tapi kalau panduan standar penulisan esai, ya sudut pandangnya harus ilmiah dan tergantung esai yang mau kita tulis, esai yang memang murni ilmiah atau esai populer gitu. Gitu sih Mel.
Wah, luar biasa ya. Jadinya nih, kayak sudah benar-benar memang kita penuh banget dengan wawasan baru tentang esai ini ya. Jadi buat teman-teman gimana, sudah puas? Ini karena kita sudah di jam 21.33, hampir jam 10, nggak Oh iya. terasa banget karena saking asiknya udah setengah 10 ya kan. Kalau saya jam 10 biasanya sudah tidur. Jadi oke, bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Saya kasih deh nih kesempatan kalau masih ada yang mau bertanya. Oh, ini ada tambahan nih, jawaban dari Bang Ihsan. Kalau mau tambah lebih memahami tentang esai, boleh mengintip nih esai-esai Cak Nun di caknun.com. Wah, tuh ada ilmu tambahan ya kalau mau menambah pengetahuan tentang menulis esainya supaya semakin kece badai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang boleh hadir pada saat ini. Jadi saya ada Kak pantun Melda, lagi nih. itu Gimana nih, ada Bang? pertanyaan tuh di chat itu, masih ada pertanyaan Masih dari masih ada, Jayanda Bang? sama Kak Ita itu. Oh, oke. Saya tadi ke bawah langsung. Oke, saya Iya. cek nih. Masih ada dari Jayanda dulu ya. Terima kasih, Kak. Terkadang ada nulis beberapa esai dan merasa kok sepertinya esainya terlalu kritis. Ada kalimat misal sekolah, seolah-olah. Sekolah sama dengan sekolah yang seolah-olah. Ini merujuk ketidakmerataan sekolah di Indonesia. Kira-kira kalimat seperti itu terlalu kritis atau gimana? Wah, jangan takut untuk menjadi kritis. Ini jadi pertanyaannya tentang kalimat kritis, Kak Mei. Boleh dijawab? Oke, terima kasih pertanyaannya, Jai. Terkadang ada nulis beberapa esai dan merasa kok sepertinya esainya terlalu kritis ya. Ada kalimat misalnya sekolah sama dengan sekolah yang seolah-olah. Ini mungkin si Jai ini memang mau mengkritisi kok sekolah ini kayak apa ya, sekolah yang seolah-olah kayak bukan beneran sekolah. Saya bahkan pernah membaca teman-teman esai dari seorang pendidik, penjara itu bernama sekolah. Dia mau menyampaikan bahwa kok sekolah sekarang itu cenderungnya kayak penjara ya bagi peserta didik ya. Itu kan kritis tuh. Tapi tentunya kalau kita mau critical thinking kita terlatih ya memang harus berani seperti itu selagi kita tidak menyinggung empat tadi ya, syarat tadi ya, selagi kita tidak menyinggung itu ya why not, kenapa tidak, bahkan bagus yang sudah berpikir kritis gitu sih Jai. Jadi lanjut. Yes, benar sekali. Oke, selanjutnya dari Kak Mesita. Sekalian diingatkan ya, buat teman-teman yang absen baru 22 orang, silahkan dilanjutkan. Untuk yang belum mengabsen, ada linknya tadi ya. Kak, bagaimana nih cara supaya antar paragraf bisa saling berkaitan atau bisa nyambung gitu? Gimana nih Kak Mei? Iya, jadi kalau dalam esai memang ada kalau aturan bakunya tuh koherensi ya, antar satu paragrafnya ada intinya, ada kalimat inti, ada kalimat penjelas itu kalau teorinya ya. Kemudian antar paragrafnya ada kepaduan, padu dianya. Tentunya ini ketika kita lihat esainya kita nanti bisa sendiri teman-teman, karena ketika kita ngomongin kecakapan literasi digital di paragraf 1, nggak mungkin nanti pas paragraf kedua tahu-tahu literasi finansial, kan jauh itu lompatnya. Nanti pasti kita kalau ngomongin kecakapan literasi digital itu apa sih, kemudian paragraf 2 itu gimana sih untuk cakap secara literasi digital, 3 manfaatnya apa sih, pasti kan tentang kayak gitu ya. Jadi kadang kita tuh takut sendiri dengan teori ya, kadang memang teori ini bahasanya sangat ini sekali, jadi kadang nakut-nakutin kita aja, padahal nanti kita bisa sendiri kok berkaitan nanti, padu dia ketika kita menulis, mulai dulu, baca dulu. Gitu sih Mel, kembali ke Melda. Oke, terima kasih Kak Mei. Nah, ini Mesita tujuannya mau bertanya kepada Bang Ihsan kah atau bagaimana nih? Soalnya kasih bocoran dong lokasi kemah, apa itu undangan menulis dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi? Maksudnya bagaimana nih? Gimana tuh Bang Ihsan? Bang Ihsan sendiri masih adakah di ruangan kita? Masih. Oke, boleh di-sharing Bang lokasinya di mana nih? Jadi buat yang dari luar kota juga tahu nih apakah kalau ke lokasi transportnya juga ditanggung atau bagaimana? Mungkin ada yang penasaran dengan pertanyaan ini, boleh Bang disampaikan?
Ya, jadi untuk kemah literasi kita tanggal 10 Juli nanti, insya Allah itu akan dilaksanakan di Riverside Glamping Citra Raya City ya. Jadi nanti teman-teman kegiatan kita di sana dan ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pihak Citra Raya City selaku penyedia tempat kegiatan. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan sarapan gratis selama 3 hari. Nah, pertama dapat sarapan gratis selama 3 hari, yang kedua dapat tiket berenang gratis selama 3 hari. Nah, tiket berenang gratis. Yang mau berenang siapkan pakaian renang terbaiknya. Oke. Betul 3 hari ya. Ya. Terus yang ketiga teman-teman akan dalam satu tenda, teman-teman nanti akan kami bagi ke dalam berisi 4 orang per tenda ya. Nah, nanti jumlah tendanya mungkin bisa mencapai 1.200 tenda gitu ya. Jadi satu tenda itu isinya 4 orang. Nah, terakhir ini saya memang belum mendapat konfirmasi resmi dari teman-teman di bagian keuangan. Cuma kalau untuk biaya transportasinya, ya, biaya transportasi teman-teman yang berada di luar kota Jambi, kalau saya tidak salah ingat ya, tapi saya tidak berani menjanjikan nih. Kalau saya tidak salah ingat, itu memang akan ada biaya khusus untuk transportasi, tetapi bukan dari daerah, bukan dari daerahnya, tetapi kami menanggung transportasi teman-teman selama di Jambi. Nah, itu. Nah, untuk kepastiannya mudah-mudahan nanti menjelang beberapa hari ketika pengumuman akan kami sampaikan, mudah-mudahan itu sudah ada kepastian dari teman-teman di bagian keuangan di kantor bahasa. Nah, kemudian terkait dengan materi, tadi kan sudah beberapa materi saya sampaikan ya. Jadi misalnya untuk pelatihannya sendiri yang jelas pertama teman-teman akan mendapatkan pelatihan bagaimana menulis artikel ya, menulis artikel. Esai itu adalah bagian dari artikel. Artikel itu banyak jenisnya. Ada berupa feature, ada berupa berita, ada berupa esai. Nah, itu bagian dari artikel. Ya. Nah, nanti khusus tentang artikel itu berangkat dari salah satunya berangkat dari esai teman-teman yang lolos kurasi. Nah, itu akan dibedah di sana. Misalnya teman-teman lolos 40 nih. Nah, ke-40 naskahnya itu akan dibedah nanti oleh pematerinya di sana. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi. Terus nanti solusinya bagaimana. Nah, ini juga saya juga memberi kesempatan kepada teman-teman yang lolos nanti 40 orang itu, seandainya esainya di sana menurut narasumbernya bagus ya, menurut narasumbernya bagus, itu akan kami rekomendasikan untuk terbit di koran Jambi Express dan akan kami beri honorarium. Ya. Wow. Nah, ini luar biasa. Jadi teman-teman, manfaatkanlah momen ini sebaik-baiknya supaya teman-teman tetap memegang semangat, tetap punya semangat untuk terus menulis. Barangkali itu dulu Melda yang bisa Bang sampaikan.
Terima kasih. Wah, luar biasa. Bertabur free-free yang bukan kaleng-kaleng ya menurut saya ya. Boleh dicek tuh ke Citra Raya City. Sekali nginap di situ itu aja berapa ya. Pokoknya ini mah udah luar biasa nih. Paket liburan yang luar biasa. Bener sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Buruan cepet langsung capcus ya kan supaya dapat semua yang free luar biasa itu. Wah, oke. Terima kasih semuanya sepertinya sudah wow, Masya Allah semuanya udah senang, mantul. Wah, tambah semangat ini. Jadi buat teman-teman itu dia kita akan mulai dulu, jadi semuanya itu dimulai. Jadi kita sudah diiming-imingkan banyak hal yang sangat menggiurkan ini, tapi itu hanya menjadi sebuah mimpi kalau kita tidak bergerak, kita tidak mulai dulu, ya kan? Kalau misalnya sekarang masih ide-idenya masih segar, mau langsung dituangkan di laptop, mau diketik silahkan langsung. Tapi kalau mau juga ditunggu, jangan sampai nanti kelewatan ya sama yang lain. Oke, ternyata menulis esai itu mudah sekali, apalagi bisa ikut camping literasi. Ayo teman-teman, jangan lupa mendaftar supaya kita bisa camping together. Wah, seru sekali kalau kita bisa camping bersama ya. Oke, ini dari panitia mengingatkan kembali, silahkan mengisi daftar hadirnya ya. Kita tunggu sampai pukul 10. Nah, terima kasih juga buat semua teman-teman yang masih stay sampai pukul 21.45. Ini membuktikan bahwa kita sangat semangat sekali karena saya lihat partisipan tetap di 35. Jadi semuanya itu menunjukkan semangat kita luar biasa untuk mengikuti kemah literasi dari Kantor Bahasa di tahun 2023 ini. Bagaimana panitia? Ada lagi nih yang mau disampaikan di sebelum kita tutup di Sapa Literasi kita ini? Mungkin tadi sudah. Izin tanya Mbak Melda. Boleh, silahkan. Siapa ini ya? Boleh? Saya Pak Salver dari komunitas Gentala. Oke, silahkan Pak.